Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polres Salatiga, Jawa Tengah menggelar latihan praoperasi atau Lat-Praops Lilin Candi 2025 yang dilanjutkan dengan tactical floor game. Humas Polres Bondowoso melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba, minuman keras dan rokok kepada para siswa sekolah dasar Tahfidz Al-Fatih di Kabupaten Bondowoso. Ratusan kamera pengawas atau CCTV terpasang di jalur arteri dan tol di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, jelang libur Natal dan Tahun Baru. Di informasi pertama, pemirsa, Polres Salatiga, Jawa Tengah menggelar latihan praoperasi atau Lat-Praops Lilin Candi 2025 yang dilanjutkan dengan tactical floor game pada Kamis 18 Desember 2025. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kesiapan dan profesionalisme personil Polri dalam pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wakapolres Salatiga Kompol RR Sadika S menegaskan bahwa operasi Lilin Candi telah dipersiapkan sejak dini dengan mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas, kemacetan lalu lintas hingga ancaman bencana hidrometeorologi. Seluruh personel diingatkan agar mengedepankan pelayanan humanis kepada masyarakat tanpa mengurangi ketegasan dalam bertugas serta menjamin keamanan umat Kristiani dalam menjalankan ibadah Natal. Lat-Praops kemudian dilanjutkan dengan tactical floor game sebagai simulasi penanganan situasi kontingensi di lapangan. Melalui kegiatan ini, Polres Salatiga berkomitmen menghadirkan pengamanan Natal dan Tahun Baru yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat. Dari Humas Polres Salatiga Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, menjelang pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polres Salatiga Polda Jawa Tengah menggelar latihan praoperasi atau Lat-Praops Lilin Candi 2025 yang dilanjutkan dengan tactical floor game. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan personel Polres Salatiga dalam menghadapi potensi gangguan Kamtibmas, kemacetan lalu lintas hingga ancaman bencana hidrometeorologi. Sekaligus menegaskan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang aman, humanis, dan profesional kepada masyarakat yang sedang menikmati libur panjang akhir tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah kota Salatiga. Kita akan berbincang bersama dengan Kabag Ops Polres Salatiga Kompol Muhammad Kariri. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Baik, apa sebenarnya tujuan utama dilaksanakannya Lat-Praops Lilin Candi 2025 dan tactical floor game dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru 2026 ini, Pak? Silakan. Terima kasih. Perlu kami jelaskan bahwasanya Lat-Praops dan Tactical Floor Game ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kesiapan, serta memantapkan pola tindak seluruh personel yang terlibat dalam operasi Lilin Candi 2025. Harapan kami melalui TFG, potensi kerawanan, baik gangguan Kamtibmas, kemacetan lalu lintas, hingga bencana alam disimulasikan secara detail, sehingga pada saat melaksanakan seluruh personil sudah memahami peran, tugas, dan langkah-langkah penanganan secara terukur dan profesional. Selanjutnya, mengingat adanya potensi bencana hidrometeorologi, langkah antisipasi apa saja yang telah disiapkan oleh Polres Salatiga selama operasi Lilin Candi 2025 ini, Pak? Terima kasih. Dalam langkah-langkah antisipasi yang kita siapkan, adanya potensi bencana hidrometeorologi, Polres Salatiga telah menyiapkan langkah antisipasi dengan memetakan wilayah rawan bencana hidrometeorologi seperti genangan, kemudian pohon tumbang, kemudian tanah labil longsor. Kami juga meningkatkan kesiapsiagaan personel di pos penanganan
dan pos pelayanan dengan memperkuat koordinasi dengan TNI, BPBD, kemudian Dinas Perhubungan, serta instansi terkait. Selain itu, untuk sarana pendukung dan pola rekayasa lalu lintas juga telah kita siapkan agar mobilitas masyarakat tetap aman, lancar, meskipun cuaca kurang bersahabat. Kemudian bagaimana strategi Polres Salatiga dalam mengedepankan pendekatan humanis Polri, khususnya saat memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat, Pak? Dalam mengedepankan pendekatan humanis Polri, Polres Salatiga melakukan pendekatan humanis menjadi prinsip utama dalam operasi Lilin Candi 2025. Personel diarahkan untuk mengedepankan sikap ramah, santun, membantu khususnya kepada pemudik, wisatawan, serta masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Pengamanan tidak hanya bersifat pengawasan, namun juga pelayanan memberikan rasa aman, solusi di lapangan, serta kehadiran memberikan rasa aman. Seluruh di lapangan staf dan Polri yang menenangkan, bukan menegangkan. Dan harapan apa saja yang ingin dicapai Polres Salatiga melalui pelaksanaan operasi Lilin Candi 2025 ini terhadap rasa aman dan kepercayaan masyarakat, Pak? Harapan kami melalui operasi Lilin Candi 2020 ini, masyarakat dapat merasakan suasana Natal dan Tahun Baru yang aman, nyaman, kondusif. Selain itu, kehadiran Polri di masyarakat diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan publik bahwa Polri selalu siap hadir, bekerja secara profesional, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Serta apa pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa Polri TV di seluruh Indonesia, Pak? Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, mematuhi aturan lalu lintas, serta tetap terhadap potensi cuaca ekstrim. Polri siap memberikan pengamanan dan pelayanan yang terbaik, namun keamanan akan lebih optimal apabila didukung kesadaran dan partisipasi masyarakat. Mari kita sambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan pendamaian, keselamatan, dan kebersamaan. Baik, terima kasih Kompol Muhammad Kadiri, Kabak Ops Polres Salatiga telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat pagi dan salam presisi, Pak. Salam presisi. Di Jawa Barat, pemirsa, Polres Subang, Polda Jawa Barat memusnahkan belasan ribu botol minuman keras berbagai jenis dari hasil operasi cipta kondisi jelang Nataru, Kamis. Selain miras, polisi juga memusnahkan ratusan knalpot bising. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres Subang, Jawa Barat memusnahkan 16.000 botol minuman keras berbagai jenis dan merek. Pemusnahan miras ilegal ini untuk menekan angka kriminalitas yang disebabkan pengaruh alkohol di perayaan Nataru nanti. Menggunakan alat berat, belasan ribu botol miras dimusnahkan dengan cara dilindas. Pemusnahan ini didapat dari hasil sitaan operasi cipta kondisi jelang Nataru. Selain miras, polisi juga memusnahkan 256 knalpot brong. Kapolres Subang menegaskan untuk terus berkomitmen memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya saat perayaan Nataru nanti. Kami dari Polres Subang dan seluruh Forkopimda Kabupaten Subang, seluruh stakeholder, ya, baik kementerian lembaga, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, di seluruh dinasan, kita melaksanakan hari ini kegiatan pemusnahan miras dan knalpot brong. Ini merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan dari Satlantas dan Satlantas, ya, kurang lebih selama 1 tahun. Untuk miras jumlahnya kurang lebih dari berbagai merek sebanyak 16.000 botol dan knalpot brong sebanyak 526. Ini merupakan kegiatan dalam rangka menjelang operasi Lilin Lodaya 2025. Kita cipta kondisi sehingga diharapkan kepada masyarakat, khususnya seluruh elemen, ya, dapat menjaga situasi Kamtipmas di wilayah Kabupaten Subang yang kondusif selama pelaksanaan kegiatan
Natal 2025 dan menyambut tahun baru 2025. Dalam pemusnahan barang bukti ini, jajaran Polres Subang, Jawa Barat juga akan terus memberantas peredaran miras hingga knalpot brong agar perayaan Nataru nanti berjalan nyaman dan kondusif. Dari Humas Polres Subang, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, ratusan kamera pengawas atau CCTV terpasang di jalur arteri dan tol di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat jelang libur Natal dan Tahun Baru, Rabu sore. Kamera yang disebar di sejumlah simpul kepadatan hingga jalur rawan tersebut akan mempermudah petugas untuk pengawasan maupun mengambil tindakan. Sementara 15 pom pam dan pos IAN disiapkan dengan sejumlah fasilitas untuk istirahat dan kenyamanan pemudik. Inspeksi jalur libur Natal dan Tahun Baru ini dilakukan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon di sejumlah pos pengamanan. Petugas mengecek kesiapan pos pengamanan maupun pelayanan baik di jalur arteri maupun tol Trans Jawa, seperti di jalur utara Pantura dan tol Palimanan serta Pantura Arjawinangun. Pada pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru ini, petugas menyiapkan 15 pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di arteri, tol maupun jalur wisata. Petugas juga menyiapkan sarana untuk menunjang istirahat para pemudik, termasuk area bermain anak. Upaya ini dilakukan untuk kelancaran perjalanan baik pemudik maupun pelancong yang akan berwisata. Dengan menempatkan command center di gate tol Palimanan, petugas akan memantau kondisi lalu lintas dengan memasang ratusan CCTV di tol, arteri, maupun pantura. Upaya ini dilakukan petugas untuk mempermudah pengawasan jalur maupun melakukan tindakan jika terjadi kepadatan maupun insidensial. Command center kami di pos terpadu KM 188 ada 41 CCTV untuk mengcover wilayah jalur-jalur arteri, kemudian ada 166 titik untuk mengcover wilayah di sepanjang jalur tol. Jadi petugas-petugas kami juga standby sini apabila melihat kemacetan dari CCTV tersebut berkoordinasi dengan petugas-petugas kami di lapangan sehingga kelancaran tersebut bisa tetap berjalan. Dan kami mengajak serta seluruh warga masyarakat juga untuk tertib ya, melaksanakan kegiatan mudik, tertib berlalu lintas, patuhi rambu-rambu, jangan parkir di badan jalan, jangan parkir di bahu jalan karena sangat membahayakan bagi pengendara lainnya. Kami melihat harus persiapan, terus kami juga diskusi permasalahan, ternyata alhamdulillah semua lancar, dan di pos pam juga kita lihat ini ada CCTV, nanti bisa dipandu dari sini mana yang macetnya, bahkan di sini nanti masyarakat kalau yang capek apa bisa istirahat di sini, karena anak-anak pun ada tempat permainan. Terdapat 41 CCTV di jalur arteri rawan kepadatan atau hilir mudik dan 166 CCTV di jalur tol Cirebon baik arah Jakarta maupun Jawa. Pada libur Natal dan Tahun Baru ini, petugas menyiapkan 1.881 personil gabungan. Petugas pun terus melakukan sosialisasi terkait larangan parkir di badan jalan yang kerap memicu kepadatan. Dari Humas Polresta Cirebon melaporkan untuk Polri TV. Di informasi lainnya, pemirsa, Polda Bali memusnahkan barang bukti narkoba senilai 4 miliar 14 juta rupiah yang terdiri dari ganja, ekstasi, sabu, dan jenis lainnya. Pemusnahan barang bukti tersebut diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 900 jiwa generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Polda Bali musnahkan barang bukti narkoba senilai lebih dari 4 miliar rupiah. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba ini dipimpin oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Bali, Kombes Pol Radian, yang mewakili Kapolda Bali. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait. Pemusnahan barang bukti ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif, sekaligus mencegah terjadinya peredaran gelap narkoba di wilayah Bali. Kapolda Bali mengimbau seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhkan diri dari ancaman dan bahaya narkoba. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan antara lain 161 gram ganja, 1.345,5 butir ekstasi, 2.077,59 gram sabu, serta 338,61 gram THC.
Kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba ini merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap tahun untuk menghindari hilangnya atau berubahnya barang bukti. Melalui kegiatan ini, Polda Bali berharap generasi muda dapat terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga dapat memberikan manfaat positif bagi masa depan bangsa. Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan berita acara, serta pemusnahan barang bukti narkoba dengan cara diblender dan dibakar, yang diikuti oleh para perwakilan instansi terkait. Polda Bali menegaskan untuk terus memberantas peredaran narkoba serta melindungi dan menyelamatkan generasi muda dari ancaman bahaya narkoba. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini.